Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah strategi belajar, Bapak Slamet Panuntun MSI, dan teman-temanku semester 4 yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Keterampilan Proses dalam Pembelajaran. Sebagai calon guru, tentunya terdapat upaya untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni dengan keterpaduan antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam proses belajar mengajar agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Untuk itu, guru diharuskan memiliki kemampuan untuk memiliki interaksi belajar mengajar yang baik dengan siswanya. Keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan. Dalam keterampilan proses dasar atau basic skill meliputi kegiatan yang berhubungan dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, prediksi, inferensi. Observasi atau pengamatan melalui kegiatan mengamati serta didik belajar tentang dunia sekitar atau lingkungan sekitarnya yang fantastis. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan melibatkan seluruh inderanya, yaitu indera melihat, indera pembau, indera pengecap, indera peraba, dan indera pendengar. Yang kedua, klasifikasi. Sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada dalam kehidupan di sekitar lebih mudah dipelajari apabila dilakukan dengan cara menentukan berbagai jenis golongan, menggolongkan dan mengamati persamaan, perbedaan, dan hubungan serta pengelompokan objek berdasarkan kesesuaian dengan berbagai tujuan. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Manusia mulai belajar pada awal-awal kehidupan bahwa komunikasi merupakan dasar untuk memecahkan masalah. Keterampilan menyampaikan sesuatu secara lisan maupun tulisan termasuk komunikasi. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai penyampaian dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, atau suara dan visual. Contohnya membaca peta, tabel, grafik, bagan, lambang-lambang, diagram, demonstrasi visual, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang keempat, pengukuran. Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterampilan dalam menggunakan alat dalam memperoleh data dapat disebut pengukuran. Yang kelima, prediksi. Prediksi merupakan keterampilan meramal yang akan terjadi berdasarkan gejala yang ada. Keteraturan dalam lingkungan kita mengizinkan kita untuk mengenal pola dan untuk memprediksi terhadap pola-pola apa yang mungkin dapat diamati. Selanjutnya yang keenam, inferensi. Melakukan inferensi adalah menyimpulkan. Ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, prinsip yang diketahui. Dan yang kedua, keterampilan terintegrasi. Keterampilan terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses dasar atau lebih. Keterampilan terintegrasi terdiri atas mengidentifikasi variabel, tabulasi, grafik, deskripsi, hubungan variabel, perolehan dan proses data, analisis penyelidikan, hipotesis eksperimen. Kemudian untuk yang ketiga, pengertian pendekatan keterampilan proses.
Pengertian pendekatan keterampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia seutuhnya. Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar, memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan. Ketiga unsur itu menyatu dalam satu individu dan terampil dalam bentuk kreativitas. Untuk yang keempat, alasan yang melandasi perlunya diterapkan pendekatan keterampilan proses dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada beberapa alasan yang melandasi perlunya diterapkan pendekatan keterampilan proses dalam kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar, alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Jika guru bersikeras mau mengajarkan semua fakta dan konsep dari berbagai cabang ilmu, maka guru akan bertindak sebagai satu-satunya sumber informasi. Alasan yang kedua, para ahli psikologi umumnya sependapat bahwa anak-anak mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh yang konkret, wajar, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dengan mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik melalui penanganan benda-benda yang benar-benar nyata. Alasan yang ketiga, penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak 100%. Penemuannya bersifat relatif. Suatu teori mungkin terbantah dan ditolak setelah orang mendapatkan data baru yang mampu membuktikan kekeliruan teori yang dianut. Anak perlu dilatih berpikir kritis, selalu bertanya, dan memungkinkan jawaban terhadap suatu masalah. Alasan yang keempat, dalam proses belajar mengajar, seyogyanya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik. Yang kita tuju adalah menghasilkan insan pemikir sekaligus insan yang manusiawi yang menyatu dalam satu pribadi yang selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian yang kelima, cara guru mengajar dengan keterampilan proses. Siswa dapat belajar dengan baik dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan, dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Mereka memerlukan bimbingan dan bantuan untuk memahami bahan pelajaran dalam berbagai kegiatan belajar. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran. Tujuan mengajar merupakan pengakal tolak keberhasilan dalam mengajar. Makin jelas tujuan rumusan, makin mudah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan belajar siswa di bawah bimbingan guru. Kemudian waktu. Diperlukan pengukuran waktu yang tersedia, yang mana waktu yang tersedia akan dirasakan singkat bila diisi dengan kegiatan yang menggairahkan siswa untuk belajar dan juga dapat memberikan hasil belajar yang produktif. Kemudian yang ketiga, pengaturan ruang belajar. Agar tercipta suasana yang menggairahkan dalam belajar, perlu diperhatikan pengaturan ruang belajar. Dalam pengaturan ruang, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Kemudian yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa di dalam kelas. Kemudian yang keempat, pengaturan siswa dalam belajar. Dalam belajar, siswa melakukan beragam kegiatan belajar. Kegiatan ini disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Agar kegiatan belajar yang diciptakan guru sesuai dengan kebutuhan cara belajar siswa, diperlukan pengelompokan siswa dalam belajar. Penyusunan anggota kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, kegiatan belajar apa yang dilaksanakan individu atau kelompok. Kemudian yang kedua, siapa yang menyusun anggota kelompok, guru atau siswa. Kemudian yang keempat, atas dasar apa kelompok itu disusun. Kemudian yang keempat,
apakah kelompok itu berubah-ubah ataukah tetap. Pengelompokan siswa melayani kegiatan belajar mengajar. Dalam melayani kegiatan belajar aktif, pengelompokan siswa mempunyai arti tersendiri. Jika dibedakan dari pengelompokan yang sederhana sampai yang kompleks, maka pengelompokan siswa dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu menurut kesenangan berkawan, menurut kemampuan, dan menurut minat. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.